Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Feni Francisca Seran Bria dengan NIM 20030308082, kelas C semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Pada malam hari ini saya akan membuat video tugas review buku ke-6 mata kuliah perubahan sosial tentang media sosial dan produksi otomatis memori. Baik, saya langsung pada intinya saja. Bab 1. Latar belakang membongkar otomatis pembuatan memori. Profil media sosialmu tidak mau meninggalkan jejak kehidupan yang dijalani. Sejak data biografis ini adalah sumber daya yang menggoda untuk kapitalisme platform karena mereka telah mengintegrasikan diri mereka secara mendalam ke dalam rutinitas interaksi sehari-hari. Media sosial telah menangkap banyak informasi biografi tentang penggunaannya. Produksi dan pemeliharaan profil telah mengarah pada perekaman dan pembagian tayangan dokumenter yang terperinci. Akumulasi dari hari-hari ini telah menyebabkan kondisi di mana konten sebelumnya dapat dengan mudah digunakan kembali agar sesuai dengan sirkulasi media sosial yang cepat. Bergerak melampaui tugas awal mereka ketika kehidupan orang-orang ditangkap, platform media sosial terus mencari cara untuk menstrukturasikan kembali jejak-jejak ini dan menjadikannya bermakna bagi pengguna individu. Arsipnya sangat luas dan pendekatan otomatis untuk pembuatan memori telah digunakan untuk munculnya kembali konten masa lalu, memilih apa yang harus terlihat dan membuatnya dapat dikelola. Disinilah buku ini melakukan intervensi. Ini adalah buku tentang pembuatan memori algoritma di media sosial. Yang sangat penting seperti yang akan kami tunjukkan adalah cara-cara sistem otomatis media sosial secara aktif memelihara masa lalu atas nama pengguna. Bab 2 pembahasan mediasi memori. Dalam memisahkan produksi otomatis memori ini, penting untuk dicatat bahwa penawaran yang baik telah ditulis tentang cara-cara di mana teknologi digital mempengaruhi dan membentuk kondisi praktik memori dalam kehidupan kontemporer. Gagasan seperti ingatan digital dan mediated memories telah diusulkan untuk memahami cara-cara objek digital seperti gambar, posting, media sosial, dan arsip digital. Angka sebagai kendaraan bersama-sama. Berbagai perspektif ini memberikan sarana untuk memahami bagaimana ekspansi masa ruangan memori dalam perhitungan dapat mengkonfigurasi ulang memori individu dan kolektif ingatan yang dimediasi adalah cara untuk mengeksplorasi keduanya dari kegiatan yang kami hasilkan dan sesuai dengan sarana teknologi media untuk menciptakan kembali rasa masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam hubungannya dengan orang lain. Dalam kerangka kerja ini, ingatan yang dimediasi berhubungan dengan proses aktif yang terlibat dalam media sosial dan produksi otomatis memori. Apa yang Annette Kuhn tahun 1995 sampai 1507 telah disebut pekerjaan memori, dipahami sebagai praktik aktif untuk mengingat yang menayangkan masa lalu dan aktivitasnya pada saat yang sama. Ingatan yang dimediasi juga foreground infrastruktur digital yang lebih besar yang memfasilitasi produksi mereka.
Ini berarti bahwa ingatan yang dimediasi dalam konteks teknologi digital bukan hanya pada yang diproduksi manusia atau hanya pembuatan memori. Pada kenyataannya, mereka memiliki kehadiran yang lebih kuat dan aktif. Seperti yang telah menunjukkan, ingatan yang dimediasi dapat dilihat sebagai amalgasi. Ini adalah yang menambahkan pada pemikiran, teknologi, dan kebiasaan persepsi dan simbolik yang dimediasi. Memori dibentuk persampingan teknologi data dan memori juga menyoroti cara-cara di mana memori sosial secara fundamental bernilai dan berhubungan serta didistribusikan secara global. Penargetan konteks. Sebelum menjelajahi ini lebih lanjut dan sebelum memberikan lebih detail tentang spesifik di mana kami bekerja, itu layak mencerminkan metrik pada faktor kontekstual yang dapat dikaitkan dengan jenis pendekatan ini terhadap ingatan media sosial. Pada dasarnya, jenis proses pembuatan memori yang kita bahas dalam waktu ini dapat dikaitkan dengan dua set perkembangan yang lebih luas. Di satu sisi, ada ekspansi metrik dan bentuk pemesanan sosial berbasis metrik yang telah dirujuk ke tempat lain sebagai tenaga metrik. Di sisi lain, ada juga perluasan masa penargetan yang merupakan tempat data digunakan untuk mencoba mengarahkan konten ke individu atau untuk ringkas dan dikuasai dan diskusi penargetan online. Dua set perkembangan yang lebih luas ini tentu saja terkait erat, namun yang mencerminkan ini memungkinkan kita untuk mengontekstualisasikan masalah yang lebih spesifik tentang bagaimana ikatan diklasifikasikan, peringatan dan ditargetkan pada penggunaan. Mengingat dua faktor kontekstual yang lebih luas ini memungkinkan apa yang terjadi dengan ingatan yang terlihat sebagai bagian dari pergeseran budaya menuju logika, pengukuran, prediksi, dan otomatisasi. Dalam konteks seperti itu, bahkan sesuatu yang intim, karena kenangan menjadi sesuatu yang dapat dihitung untuk utilitas relatif mereka yang diukur untuk nilai khusus mereka. Diri dalam data. Tentu saja metrikasis dan penargetan sering bercampur bersama, mempertimbangkan perhitungan dan peringatan berbasis metrik bersama penggunaan penargetan informasi menghasilkan serangkaian pertanyaan. Salah satu set pertanyaan ini menyangkut gagasan tentang kedirian dan pembuatan orang. Dengan kata lain, fitur-fitur yang lebih luas dari lingkungan kami yang terhubung dan kaya dengan data tersebut membuat pertanyaan untuk bagaimana bentuk identitas dan bagaimana kita memahami diri kita sebagai orang lain. Kenangan teknik melalui fitur kemunduran. Kasus kenangan Facebook. Sebagian besar penggunaan media sosial cenderung mengalami memori media sosial. Bahkan penggunaan media sosial yang sering mengalami konten seperti itu. Konten masa lalu yang dikemas ulang disajikan dalam
nada yang sangat kasual, dan bahkan dapat menemukan jalan mereka ke interaksi kita dalam bentuk tidak langsung, atau latihan foto ini pada hari libur 3 tahun lalu, hari ini, serta penampilan yang lebih langsung dalam umpan berita media sosial. Dengan kata lain, bagaimana konten itu dibayar sepertinya perlu bagi kita, setidaknya untuk mengklarifikasi jenis input dan formalitas konten, apa yang diperlukan untuk memori otomatis ini untuk berfungsi, serta menganalisis berbagai kemungkinan tanggapan yang mungkin disanggang oleh ingatan paket ini. 2.4 Taksonomi tema memori memartisipasi yang berkesan. Mau tidak mau, proses klasifikasi kuat dalam segala jenis arsip. Cara konten diklasifikasikan, bentuk bagaimana dokumen ditafsirkan, dan yang terpenting, bagaimana mereka diambil. Jika kita mendekati media sosial sebagai bentuk arsip, maka kita dapat mulai melihat bagaimana proses pemesaran klasifikasi yang menyortiran yang menjadi biografi individu dibuat dapat diakses. 2.5 Kekuatan klasifikasi dalam pembuatan memori. Sebelum memeriksa bagaimana tempatnya fitur kenangan Facebook mengklasifikasi konten di masa lalu, ada baiknya mengikuti pentingnya klasifikasi untuk apa. Gilbert C. Brocken 2008 menyebut praktik memori dalam praktik memori bukunya dalam ilmu pengetahuan. Brocken memeriksa berbagai praktik teknis dan sosial di mana masa lalu berkomitmen untuk merekam. Dengan meningkatnya proliferasi teknologi live novel, Brocken berpendapat bahwa praktik memori tetap menjadi pusat cara mengetahui dan memahami diri kita sendiri dan orang lain. Bab 3 Kesimpulan. Partisipasi yang berkesan kembali ke taksonomi tema memori yang dihasilkan oleh kenangan Facebook. Gagasan Renaissance tentang partisipasi yang masuk akal adalah alat konseptual yang bermanfaat untuk lebih memahami implikasi dari sistem klasifikasi khusus ini. Memang rekaman masa kehidupan sehari-hari di platform media sosial sudah matang untuk dipartisi, untuk membawa ketertiban dan membuat bagaimana yang terkontrol berpikir melalui lensa Rancière, membawa ke depan dua atribut kritis praktik klasifikasi. Cara kisi-kisi kejelasan orang-orang dibentuk melalui proses klasifikasi, dan kedua cara segala sesuatu yang pengalaman dikonfigurasi ulang masuk akal dibentuk kembali, dan yang terpenting hubungan dasar antara yang masuk akal dan tidak masuk akal dikonfigurasi ulang dalam konteks kenangan Facebook, positif ingatan tertentu, dan ketersediaan orang klasifikasi dan penguatan memori pada media sosial melalui lensa Rancière adalah untuk memekikkan kita dengan segala sesuatu seperti konten sebelumnya, dan ini berlabel ingatan dikonfigurasi ulang dan datang dengan cara baru. Platform ini, kami berpendapat bahwa ketika data sebelumnya diklasifikasi dan taksonomi Facebook secara bersamaan menetapkan kondisi untuk menentukan apa yang mengesankan. Baik, hanya ini saja video yang dapat saya buat. Sekian dan terima kasih.